tugas UAS semester genap, saya akan menjelaskan mengenai materi melawan hukum. Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah wederrechtelijk. Weder artinya bertentangan dan recht artinya hukum. Melawan hukum artinya meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam undang-undang, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan tidak sesuai dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Melawan hukum berarti suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya, serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Unsur-unsur melawan hukum. Yang pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kemudian melanggar hak subjektif orang lain, kemudian melanggar kaidah kesusilaan, dan bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian. Suatu tindakan dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan saja, melainkan juga pada asas-asas keadilan hukum yang bersifat umum, kemudian tidak tertulis, serta bersifat umum dalam suatu perkara. Contohnya, kasus menghilangkan sifat melawan hukum suatu regu tembak yang menembak mati seorang terhukum yang jatuhi pidana mati. Hal tersebut sudah memenuhi unsur pasal 338 KUHP. Akan tetapi perbuatan mereka tidak melawan hukum sebab mereka hanya menjalankan perintah dari atasan dan jabatan yang sah. Pembuktian unsur sifat melawan hukum. Yang pertama, jika unsur sifat melawan hukum dianggap mempunyai fungsi yang positif untuk suatu delik, maka harus dibuktikan. Yang kedua, jika unsur sifat melawan hukum dianggap mempunyai fungsi yang negatif, dalam artian tidak ada unsur sifat melawan hukum pada perbuatan pengecualian untuk adanya suatu delik, maka tidak perlu dibuktikan. Sifat melawan hukum terdiri dari sifat melawan hukum formal dan material. Yang pertama, ajaran sifat melawan hukum formal, yaitu apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana. Sifat melawan hukum formal terjadi karena telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Yang berikutnya yaitu ajaran sifat melawan hukum material. Merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat dalam undang-undang, tetapi harus dilihat juga dari berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis. Melawan hukum dalam hukum pidana, menurut Lermeyer, untuk melarang perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Mengenai aturan dari kekeliruan tersebut terdapat dua pendapat. Yang pertama, apabila perbuatan telah melanggar larangan undang-undang, maka di situ berarti ada kekeliruan. Letak perbuatan melawan hukum sudah nyata, yakni melanggar ketentuan undang-undang. Pendirian tersebut disebut dengan pendirian formal. Pada pandangan ini tidak perlu lagi membuktikan apakah ada unsur melawan hukum, sepanjang perbuatan tersebut sudah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kemudian yang kedua, melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang semata, karena terdapat pula undang-undang yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan yang berlaku pada masyarakat. Pendirian ini disebut dengan pendirian material.